Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad Firasyan Hilal, dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat jaringan dan penjelasan tentang layar OSI. Nah, yang pertama, bagaimana sebuah jaringan dapat disebut dengan jaringan? Nah, syarat itu ada 3, yaitu device, medium, dan rule. Nah, device itu perangkat, medium itu media, dan rule-nya aturannya. Jadi perangkatnya apa, medianya menggunakan apa, dan rule-nya bagaimana. Nah, contoh dari device itu contohnya adalah komputer atau printer atau dan lain-lain. Nah, lalu media itu kayak kabel Ethernet atau bisa juga pakai wireless kayak Bluetooth dan lain-lain, WiFi. Nah, dan yang terakhir adalah rule. Itu aturannya kayak DHCP, firewall, TCP/IP dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi ketiga apa namanya, ketiga elemen itu harus saling terkait agar jaringan dapat disebut dengan jaringan. Nah, lalu yang kedua ada namanya oscillator. Oscillator singkatnya adalah protokol yang menstandarisasi jaringan agar mereka dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, dulu sebelum terciptanya layar OSI, yang perangkat jaringan yang berbeda vendor tidak dapat saling berkomunikasi, karena mereka mempunyai protokolnya sendiri atau bahasanya sendiri. Nah, setelah terciptanya layar OSI, mereka dapat saling berkomunikasi karena layar OSI itu sudah menstandarisasi. Jadi semua vendor tuh menggunakan layar OSI dan mereka menggunakan protokol yang sama, akhirnya mereka saling bisa berkomunikasi. Ibaratnya kayak orang orang Jawa ngomong pakai bahasa Jawa, lalu ketemu sama orang Papua, ngomong sama orang Papua. Mereka nggak saling mengerti karena bahasanya beda. Orang Jawa nggak ngerti bahasa Papua, orang Papua nggak ngerti bahasa Jawa. Nah, makanya distandarisasi oleh bahasa Indonesia. Kalau dua-duanya berbicara dengan bahasa Indonesia, mereka dapat saling berkomunikasi. Nah, begitu juga dengan jaringan komputer. Mereka menggunakan layar OSI agar mereka dapat saling berkomunikasi. Nah, seperti itu. Lalu layar OSI itu terdiri dari 7 7 lapis. Lapis yang pertama adalah namanya physical layer. Nah, physical layer ini bertanggung jawab untuk mengirimkan bit. Contohnya itu seperti media seperti kabel atau wireless kayak wireless dan kabel kayak Ethernet dan fiber optik. Lalu yang layer kedua ada namanya data link. Data link ini yang bertugas untuk memeriksa MAC address. Lalu yang ketiga ada layer network. Network ini yang menentukan IP address. Lalu yang keempat ada transport. Transport ini yang menentukan menentukan apa namanya, protokol misalnya seperti TCP atau UDP. Lalu layer kelima ada namanya session. Session ini yang mengatur lalu lintas di traffic tersebut. Misalnya untuk apa? Yang membuka dan menghentikan apa namanya? eee, Misalnya kayak jika datanya sudah terkirim, maka sesi akan ditutup. Jika akan dikirim kembali, maka sesi akan dibuka agar tidak saling bertabrakan datanya, seperti itu. Lalu layer keenam ada namanya presentation. Layer ini yang mendeskapsulasi dan mengenkapsulasi paket yang telah dikirimkan atau yang akan dikirimkan dan akan dioper ke layer ketujuh, yaitu nama application. Application ini adalah layer yang paling dekat dengan user. Contohnya seperti HTTPS atau HTTP yang untuk mengakses website yang paling terdekat dengan user. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.